Bagaimana planet yang kita huni ini lahir? Apa proses yang dilaluinya hingga menjadi tempat yang layak untuk kehidupan? Mari kita telusuri perjalanan panjang bumi dari awan debu kosmik hingga planet biru yang kita kenal sekarang. Semuanya bermula sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dengan peristiwa yang dikenal sebagai Big Bang atau dentuman besar. Big Bang adalah momen ketika alam semesta kita tercipta dari sebuah titik yang sangat panas dan padat. Dalam sepersekian detik, alam semesta mengembang dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan ruang, waktu, dan energi. Selama ratusan juta tahun berikutnya, materi di alam semesta mulai mendingin dan membentuk partikel-partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron. Partikel-partikel ini kemudian bergabung membentuk atom-atom sederhana seperti hidrogen dan helium. Awan gas raksasa yang terdiri dari atom-atom ini mulai terbentuk dan inilah benih dari bintang-bintang pertama. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, di suatu tempat di galaksi Bima Sakti, sebuah awan molekuler raksasa mulai runtuh karena gravitasinya sendiri. Di pusat awan ini, tekanan dan suhu meningkat hingga mencapai titik di mana reaksi fusi nuklir terjadi. Inilah kelahiran matahari, bintang kita. Sementara itu, materi di sekitar matahari yang tidak tertarik ke pusat mulai membentuk piringan protoplanet. Di dalam piringan ini, partikel-partikel debu dan gas saling bertabrakan dan bergabung, membentuk objek yang semakin besar. Inilah awal mula dari planet-planet termasuk bumi. Bumi terbentuk melalui proses yang disebut akresi. Partikel-partikel kecil saling menempel, membentuk objek yang lebih besar yang disebut planetesimal. Planetesimal ini kemudian saling bertabrakan dan bergabung membentuk protoplanet. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi muda mulai terbentuk. Pada tahap ini, bumi masih berupa bola panas yang meleleh. Tabrakan dengan objek-objek besar seperti planetesimal dan protoplanet lainnya terus terjadi. Salah satu tabrakan terbesar terjadi ketika sebuah objek seukuran Mars yang disebut Theia menabrak bumi muda. Tabrakan ini tidak hanya mengubah bentuk bumi, tetapi juga melontarkan puing-puing ke orbit yang akhirnya membentuk bulan. Setelah tabrakan besar itu, bumi mulai mendingin. Lapisan luar yang meleleh membentuk kerak padat, sementara material yang lebih berat tenggelam ke pusat, membentuk inti besi dan nikel. Proses ini menciptakan struktur lapisan bumi yang kita kenal sekarang, inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Pada masa ini, bumi masih sangat tidak ramah. Permukaannya dipenuhi oleh lautan magma, dan atmosfernya terdiri dari gas vulkanik seperti karbon dioksida, nitrogen, dan uap air. Tidak ada oksigen bebas, dan suhu permukaan sangat tinggi. Seiring waktu bumi terus mendingin, uap air di atmosfer mulai mengembun dan turun sebagai hujan, membentuk lautan pertama. Lautan ini menjadi tempat penting bagi perkembangan kehidupan di masa depan. Atmosfer awal bumi sangat berbeda dari yang kita hirup sekarang. Gas seperti metana dan amonia mendominasi dan tidak ada oksigen. Namun, melalui proses vulkanisme dan aktivitas geologi lainnya, komposisi atmosfer perlahan-lahan berubah. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, kehidupan pertama muncul di bumi. Para ilmuwan percaya bahwa kehidupan dimulai di lautan, mungkin di sekitar ventilasi hidrotermal di dasar laut. Organisme pertama ini sangat sederhana, berupa sel tunggal yang mampu bereproduksi dan berevolusi. Kehidupan awal ini memainkan peran penting dalam mengubah atmosfer bumi. Melalui proses fotosintesis, organisme seperti Cyanobacteria mulai menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Oksigen ini perlahan-lahan terakumulasi di atmosfer, membentuk lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Selama miliaran tahun berikutnya, kehidupan di bumi terus berkembang. Organisme multiseluler muncul, diikuti oleh ledakan keanekaragaman hayati selama periode Kambrium, sekitar 540 juta tahun yang lalu. Inilah masa ketika sebagian besar kelompok hewan modern pertama kali muncul. Bumi mengalami beberapa periode kepunahan massal yang menghapus sebagian besar kehidupan di planet ini. Namun setiap kali, kehidupan berhasil bangkit kembali, bahkan lebih beragam dari sebelumnya. Salah satu kepunahan massal terbesar terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu, menghapus lebih dari 90% spesies di bumi. Sekitar 230 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama muncul. Mereka mendominasi bumi selama lebih dari 160 juta tahun, hingga kepunahan massal yang disebabkan oleh tabrakan asteroid sekitar 66 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini membuka jalan bagi mamalia, termasuk nenek moyang manusia, untuk berkembang. Kita adalah produk dari miliaran tahun evolusi, dan keberadaan kita adalah bagian kecil dari sejarah panjang bumi. Hari ini,
Bumi adalah planet yang dinamis, dengan sistem iklim yang kompleks dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, aktivitas manusia telah menyebabkan perubahan besar, seperti pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Tantangan kita sekarang adalah menjaga planet ini agar tetap layak huni untuk generasi mendatang. Bumi adalah rumah kita, hasil dari proses kosmik yang luar biasa selama miliaran tahun. Dari awan debu kosmik hingga planet biru yang penuh kehidupan, perjalanan bumi adalah cerita tentang ketahanan, perubahan, dan keajaiban. Mari kita jaga planet ini, karena ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kita untuk lebih banyak konten menarik tentang sains dan alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.